Halo adik-adik, apa kabar? Shalom, salam habatus hidupku bagi Kristus. Ibu senang sekali bisa kembali ada bersama kalian di acara Habatus ini. Nah, kita akan mulaikan acara ini melalui berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena saat ini Tuhan memberikan kembali waktu untuk kami belajar firman Tuhan lewat acara Habatus ini. Tuhan pimpin supaya kami semua mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kalian? Ibu yakin semua pernah mengalami. Semuanya merasakan kasih Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, ya. Sehingga apa yang kalian lakukan? Karena Tuhan sudah begitu baik terhadap kita, maka kita pun memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Seperti di acara Habatus hari ini kita akan baca di Kitab Esra 8 ayat 31 sampai 38. Kita akan belajar firman Tuhan. Ibu akan bacakan hanya sebagian saja, ya. Esra 8 ayat 31 sampai 38. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 70 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Dan orang-orang itu memberi sokongan kepada kita dan kepada rumah Allah. Sebelum-sebelumnya, adik-adik pasti mendengar setiap hari dari Habatus ini, ya. Bagaimana bangsa Israel yang sudah mengalami pembuangan menjadi tawanan dan sekarang pulang, diizinkan pulang ke Yerusalem, dan rumah Tuhan sudah selesai dibangun. Mereka bersukacita, mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang begitu baik sudah memelihara mereka. Bahkan saat mereka akan pulang dari Babel ke Yerusalem, mereka hanya mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, sehingga mereka dengan aman sampai di Yerusalem. Ya, pada hari keempat mereka mempersembahkan semua yang mereka bawa, yang sudah mereka siapkan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Mereka membawa kambing, domba jantan, dan sebagainya tadi, ya, bahkan emas dan perak yang mereka bawa. Mereka ketakutan tadinya bahwa semua itu, aduh gimana dengan barang bawaan yang begitu banyak, yang begitu berharga, takut ada orang jahat. Tetapi mereka berdoa dan berpuasa sehingga Tuhanlah yang memimpin mereka, karena Tuhan mengasihi bangsa ini terlebih dulu, ya. Sehingga mereka merasakan pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan, bersukacita karena rumah Tuhan kembali bisa dibangun. Mereka datang ke rumah Tuhan mempersembahkan apa yang mereka punya. Oke, di sini kita belajar bagaimana kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus segala kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita, kenakalan kita, kejahatan kita, ya, ketidakseriusan kita. Tuhan ampuni kita.
dan Tuhan mengasihi setiap orang yang mau mendekat kepada Dia, yang tetap minta ampun kepada Tuhan, yang sangat rindu datang kepada Tuhan. Tuhan selalu terbuka. Karena Di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ya, maka kita belajar mengasihi Tuhan. Ya, demikian adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan jiwa kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bangsa Israel yang jahat, yang tidak dengar-dengaran, menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Dan Tuhan juga mengasihi kita semua yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau datang kepada Tuhan Yesus, dan meminta ampun atas segala pelanggaran dosa yang sudah kita perbuat. Tuhan mau menerima kita. Tuhan sanggup memperbaiki kita. Tuhan sanggup merangkul hidup kita. Bahkan Tuhan sudah mati terlebih dulu di kayu salib, melakukan semua kasih-Nya itu bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan takut. Adik-adik, datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Nah, seperti sekarang ini, gereja kita sedang diperbaiki. Marilah adik-adik, mungkin adik-adik bisa menyisihkan setiap uang jajan adik-adik untuk diberikan kepada rumah Tuhan, kepada Tuhan. Tuhan bilang ya, aku merasakan kasih Tuhan yang begitu baik terhadapku. Maka aku akan sisihkan uang jajanku yang mama papa berikan, supaya aku bisa memberi seperti bangsa Israel kepada Tuhan, untuk rumah Tuhan. Demikian ya adik-adik ya. Kita belajar meskipun kita masih kecil, kita belum bekerja, tetapi Tuhan sudah memberkati kita lewat mama papa kita. Maka kita yang diberikan uang saku, uang jajan oleh Tuhan, kita bisa pergunakan itu untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi pembangunan rumah Tuhan. Ya. Nah, sampai di sini firman Tuhan, dan kita akan kembali berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami belajar untuk mengasihi Tuhan seperti bangsa Israel yang bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.